Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Untuk guru agung kita yang mulia Pengarsa Abah Awas radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin Syekh Mursyid yang dibisakan hadir pada malam hari ini, Mukarrom Profesor Kiai Haji Mukhtarom MA, Al-Mukarrom Kiai Andi Galib, yang berbahagia pemangku manaqib Teh Hajah Muna Ali. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Jumadil ula itu dua huruf yang terakhir, huruf lam dan huruf iya. Pengarsa Abah memaknai lam, dua huruf terakhir Jumadil ula itu, dengan kata lubun. Lubun jamaknya albab. Orang apabila ngomongin masalah lubun itu tidak bisa lepas daripada ngomongin masalah akal. Di dalam kitab Fadhailus Syuhur yang namanya lubun adalah Al-Aqlu Al-Munawwar Binuril Qudsi As-Sofi. Artinya yang namanya lubun itu adalah akal yang diterangi oleh Binuril Qudsi, oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala As-Sofi yang bersih. Ini penting, persoalannya menyangkut kepada masalah kehidupan. Sumber hukumnya ada di dalam Al-Quran. Tepatnya surat Ali Imran ayat yang ke-190 dan 191. Ayat yang ke-190 firman Allah Subhanahu wa taala, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi ulil albab. Bagi ulil albab artinya bagi orang yang akalnya sudah disinari oleh cahaya qudsi, cahaya kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu jelas gitu ya. Begitu jelas di dalam Al-Qur'an. Sebagai sumber rujukannya adalah kita nggak boleh sembarangan untuk menerjemahkan yang namanya ulul albab itu siapa. Kalau ternyata memang kita kekeh ingin mengetahui siapa ulul albab itu, tinggal melanjutkan bacaannya. Kalau pada ayat yang ke-190 surat Ali Imran itu merupakan definisinya. Nah, sementara penjelasannya siapa ulul albab itu? Ternyata Allah menyebutkan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini kalimat ini penting ya. Penting bukan berarti yang lain tidak penting. Hanya urut-urutan di dalam ayat Al-Qur'an menunjukkan betapa pentingnya kita mengetahui supaya tidak salah langkah. Gitu. Jadi yang dikatakan sebagai ulul albab, yang di dalam Fadhailus Syuhur dikatakan sebagai lubun, allazina yazkurunallah, adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan zikirnya? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qu'udan, duduk. Qiyaman, berdiri. Wa ala junubihim, berbaring. Ini kalimat posisi gitu ya. Posisi duduk, posisi berdiri, posisi berbaring itu tidak usah diterjemahkan kalau berzikir itu harus sambil duduk. Berzikir harus sambil berdiri. Berzikir harus sambil berbaring. Tidak begitu menerjemahkannya. Begitu ya. Yang dikatakan sebagai qu'udan wa qiyaman wa ala junubihim itu artinya kapan saja. Artinya dalam kondisi bagaimanapun, dimanapun kita ini dianjurkan untuk berzikir. Jadi kalimat posisi-posisi semacam yang tadi itu begitu penting bagi kita, gitu ya. Nah ini yang pertama cirinya ulul albab itu. Jadi yang pertama sekali harus kita lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar uraian daripada pangarsa Abah bahwa apabila kita sakit, jangan dulu ingat penyakit, jangan dulu ingat dokter, jangan dulu ingat obat. Yang harus duluan kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Malah dianjurkan oleh pengarsa Abah kalau kita umpamanya sebut saja kita sakit, jangan segera ujuk-ujuk terus datang ke dokter, tidak begitu. Rasakan paling tidak 3 hari dulu. Gitu. Kalau sudah 3 hari ternyata memang belum ada perkembangan, baru kita datangi dokter. Kira-kira semacam begitu. Memangnya kenapa? Al-Qur'an yang ngomongin begitu. Fa iza maridu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, yang menyembuhkan dia, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang menyembuhkan dokter, bukan. Bukan yang menyembuhkannya adalah obat, bukan. Itu adalah sebagai syukur wasili yang namanya yang demikian itu. Tetapi dalam artian secara keseluruhannya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Hanya saja apabila ternyata memang memerlukan mun'im wasili, semacam dokter semacam begitu, itu jangan salah. Dalam artian Al-Quran mengatakan pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Begitu ya, kalau bertanya itu harus kepada ahlinya. Gitu. Kalau nanya tentang kesehatan kepada dokter, jangan kepada dukun. Gitu. Sebab apabila nanyanya kepada dukun, nanti itu dukun itu akan menjadi nyaman dalam hidupnya. Rasul sendiri mengatakan man ata arropan, barang siapa datang kepada paranormal, au kahinan, atau kepada seorang dukun, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Sholatnya nggak akan diterima selama 40 hari. Datang aja, habis datang balik lagi, itu 40 hari sholat nggak diterima. Orang datang kepada dukun itu sendiri kan akan punya maksud. Punya maksud dalam artian ingin mengetahui sesuatu. Dia nanya, Pak sa'alahu an syai'in. Kemudian setelah bertanya kepada dukun, dukun memberikan penjelasan, memberikan jawaban. Pak sodakohu, yang nanya tadi adalah membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun. Pakod kafaro, hukumnya adalah kufur. Gitu ya. Nah jadi pas'alu ahla zikri itu begitu. Dengan kalimat semacam ini, pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau bukan ahli kesehatan, kalau bukan dokter, nggak usah ikut nyuntik. Berbahaya, salah suntik bahaya gitu, apalagi salah jarum. Kalau salah jarum bahayanya luar biasa. Kemudian kalau bukan ahli hukum, nggak usah ngomongin masalah hukum, gitu ya. Terkadang hukum nanti diputar balikan, gitu. Kalau bukan politisi,
nggak usah ngomong-ngomong masalah politik gitu ya. Kalau kita kan seneng bagaimana ramenya, bagaimana orang menyebut zaman sekarang bagaimana viralnya, nggak gituan ya. Gitu. Nah itu salah satu ciri ya, salah satu ciri daripada ulul albab. Nah, yang pertama berzikir didahulukan. Nah setelah berzikir baru ada kalimat wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berpikir, setelah berzikir baru berpikir. Nah, berzikir menggunakan hati, kalau berpikir menggunakan otak. Gitu. Mengapa urutannya begitu? Sebab wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk berzikir. Iqra bismi rabbik. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Yang diperintahkan dibaca adalah la ilaha illallah. Bagaimana kita bisa mengetahui yang dibacanya adalah itu? Sebab pada waktu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama itu kan selama 10 tahun Nabi tinggal di Mekah. Nggak ada pekerjaan-pekerjaan lain daripada Nabi selain mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat belum ada. Sholat itu kan pada waktu Nabi sudah hijrah ke Madinah 2 tahun. 2 tahun di Madinah ada perintah sholat, gitu ya. Kemudian ada lagi perintah zakat, macam-macam lah. Artinya ibadah itu belum ada pada waktu itu yang kita kenal sekarang sebagai rukun Islam. Nah, jadi yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW adalah mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau di dalam bahasa TKN itu yang namanya Iqra adalah zikir jahar. Tetapi setelah zikir jahar itu perintah itu tidak sampai di situ, tapi bismi rabbik. Jadi harus menginstalkan asma Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati. Nah itu zikir namanya. Jadi diulangi lagi, yazkurunallah adalah begitu. Nah, mengapa harus didahulukan yazkurunallah? Sebab apabila tidak didahulukan, itu orang nanti akan mendewakan akal. Kalau akal sudah didewakan, seakan-akan apa yang menjadi patokan pikirannya itu menjadi dasar hukum. Tidak begitu. Coba perhatikan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu kan perintah membaca. Perintah membaca artinya perintah belajar. Gitu. Tanya Profesor Muhtarom. Ternyata nih, kita tuh sudah terlalu sering mendengar orang berceramah tentang pentingnya otak kanan. Orang berceramah tentang pentingnya otak besar. Tapi sampai hari ini nggak ada orang ngomongin kalau otak ada yang bohong enggak? Otak manusia ada yang bohong apa enggak? Pekerjaannya. Nah ternyata di tengah-tengah daripada surat Al-Alaq ada kalimat semacam begitu. Nasiyatin, kazibatin, khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun itu otak. Otak kita ini pekerjaannya adalah bohong melulu. Pekerjaannya salah melulu. Makanya secara substansi orang ditalkin zikir, punten sekedar mengingatkan, kita kan tunduk begini. Pada waktu mengucapkan la, lurus. Artinya wajah kita lurus ke depan sambil merem. La, meskipun lurus ke depan, tetapi hati nggak boleh lurus. Tetapi harus sampai ke atas, sampai ke ubun-ubun. Apa artinya? Pada waktu kita melaksanakan amalia semacam begitu, menginstalkan kalimat thayyibah, maka orang yang sudah ditalkin zikir itu harus berani mengatakan la, harus berani mengatakan tidak terhadap perbuatan bohong, terhadap perbuatan bohong yang dilakukan oleh otak kita, gitu ya, nyambungnya ke situ. Jadi alladzina yazkurunallah, kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati gitu. Nah, tapi jangan lupa lagi ujung daripada surat Al-Alaq itu adalah wasjud waqtarib. Yang namanya wasjud waqtarib adalah untuk apa kita nuntut ilmu kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Gelar akademik begitu panjang, baik di depan ataupun di belakang namanya. Kalau ternyata ilmu yang dimilikinya adalah tidak menjadikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian akhir surat Al-Alaq kan begitu, wasjud waqtarib. Orang belajar, orang menuntut ilmu adalah supaya dia bisa sujud, supaya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya waqtarib, supaya apa? Supaya muraqabah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin pintar ternyata semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada manfaat yang begitu. Gitu ya. Nah,
Nah itu salah satu ciri daripada ulul albab yang dikatakan sebagai lubun. Nah kemudian yang tidak boleh kita abaikan adalah kalimat berikutnya apa ya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu ujung daripada ayat 191 surat Ali Imran. Materinya 3. Jadi pada ujung ayat 191 materinya ada 3. Yang pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau jadikan segala sesuatu di muka bumi ini nggak ada yang sia-sia. Bahkan Allah tidak merasa malu. Innallaha la yastahyi, tidak merasa malu menjadikan nyamuk sebagai contoh. Begitu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang mengatakan apa ya? Wa innalakum fil an'am la ibrah. Pada binatang itu ada pelajaran. Jadi kalau kita mengambil pelajaran dari binatang tidak salah karena Al-Qur'an ngomongnya begitu. Tuh, gitu ya. Ya saya ulangi lagi. Nah, ternyata memang di dalam menerjemahkan Allah tidak mempunyai tidak malu menjadikan nyamuk sebagai contoh, artinya banyak gitu ya contoh-contoh di dalam Al-Qur'an terkait dengan masalah binatang semacam begitu. Nah, ini kalau memang Allah sendiri tidak merasa malu, itu mengapa kita harus malu? Tuh. Jadi semuanya mempunyai maksud. Jadi tidak ada yang sia-sia. Naon sababna irung liangna yang harap kahandap. Itu tidak sia-sia. Sebab lamun irung liangna yang harap kaluhur ripuh dina waktu usum hujan. Luar biasa. Kok lamun pinuh maksudnya ngebolak-bolaknya luar biasa. Gitu. Itu salah satu contoh. Gitu. Kemudian umpamanya setelah itu ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka. Subhanak itu menyadari kita ini banyak kekurangan, banyak kelemahan. Subhanak, maha suci kau. Maha suci kau artinya yang paling yang paling lengkap, yang paling sempurna adalah engkau, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar diterjemahkan subhanak adalah kalimat tasbih subhanallah, tidak begitu. Artinya menyadari diri bahwa dirinya adalah mempunyai kekurangan. Kalau tidak dikatakan banyak kekurangan. Gitu ya. Nah yang terakhir ternyata ada kalimat waqina azabannar. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada ancaman neraka gitu. Nah ini hebatnya PKN gitu ya. Hebatnya Abah Awas gitu ya sebagai mursyid. Itu orang lain baru ngomong gitu ya. Tapi kalau Abah Awas sebagai mursyid itu sudah memproteksi. Contoh gini, mengapa ada kalimat waqina azabannar? Begini, alam kubur kan ada ya, siksa kubur juga ada. Harus diketahui bedanya fitnah kubur dan siksa kubur. Kalau fitnah kubur itu malaikat munkar nakir itu nanya kepada mayat, itu namanya fitnah. Kalau di dalam cerita-cerita di kampung, man robuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Itu fitnah yang begitu. Kalau mayat tidak mampu untuk menjawabnya, maka dia akan disiksa. Nah baru itu namanya siksa kubur. Jadi bedanya fitnah kubur dan siksa kubur itu semacam begitu. Gitu. Dan itu kita harus berlindung dari itu. Di mana kita harus berlindungnya? Ternyata diefektifkan oleh Abah. Gitu, digabungkan dengan yang lain. Orang disiksa di dalam kubur, Rasul mengatakan orang paling banyak disiksa di dalam kubur penyebabnya hanya satu, tidak bisa memelihara air kencing, tidak bisa ngurus karena cikih sorangan. Orang itu adalah orang yang paling berat nanti sisaannya di dalam kubur. Nah, saya pikir bukan masalah orang itu tidak cebok, bukan, tidak istinja, bukan. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah kencing, setelah istinja, setelah cebok, dia tidak memelihara, tidak memperhatikan ataupun mengabaikan percikan-percikan air kencingnya sendiri, nempel pada anggota badan, nempel pada pakaiannya. Itu teori.
Tepat prakteknya itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya membersihkan secara lahir. Gitu. Makanya ada satu amaliyah rutin gitu ya. Makanya setelah huruf lam, yang huruf yang terakhir adalah ya, yaumiyah. Yaumiyah adalah amaliyah sehari-hari. Gitu. Makanya pada waktu kita melaksanakan amaliyah pagi kan kita nyarap ya, ada sarapan. Setiap pagi kita sarapan 20 rakaat sholat sunat. Mulai daripada isyraq diakhiri dengan kifaratul baul. Kifaratul baul adalah untuk menutupi kemungkinan ada celah kita ini bisa disiksa akibat daripada tidak bisa memelihara air kencing. Jadi dipraktekkan oleh pengarsa abah itu lewat amalia gitu. Gitu ya. Itu pertama azabana. Yang kedua daripada apa? Dari fitnah mahya wal mamat. Daripada cobaan-cobaan yang terkait dengan masalah kehidupan kita. Yang terakhir adalah wamin fitnatil masihid dajjal. Makanya di dalam ilmu fikih dilihat dari ilmu fikih gitu ya, maka orang yang sudah ditalkin zikir membaca mengakhiri sholat dengan tasyahud akhir asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah dan seterusnya, kadang-kadang sampai innaka hamidum majid. Jangan sampai di situ, diteruskan dengan menggunakan doa mohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Harus sampai di situ baru assalamualaikum ke sebelah kanan, as'alukal fauza bil jannah, kemudian assalamualaikum ke sebelah kiri, as'alukan najata minan nar. Baru mengatakan alhamdulillahillazi inna rabbana laghafurun syakur. Nah, ini kalimat-kalimat sepanjang begitu, Abah memaknai orang yang sudah ditakin zikir, sholat tahiyat akhirnya tidak sampai Allahumma inni a'udzubika min azabi wa min fitnatil masiihid dajjal, itu sholatnya dihukumi makruh. Gitu. Makruh bukan batal, makruh gitu. Jadi makanya harus hati-hati. Nah, ini kalimatnya kalimat-kalimat sederhana, tetapi itu langsung menyentuh kepada masalah praktek dalam kehidupan kita. Mungkin untuk sementara itu saja yang sempat kita bincangkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Pak Muhammad Nasrullah, kemudian Pak Sacha Saputra yang ikut memunculkan nama gitu ya. Mungkin yang hadir banyak, Nah, tetapi yang muncul namanya hanya 2 gitu. Terima kasih, dan ini adalah kebersamaan kita setiap ada acara manaqib di Bogor yang secara fisik saya ikut hadir. Saya selalu berbagi pengalaman, dan ini bukan apa-apa karena siapa yang akan mengenalkan guru kita, siapa yang akan mengenalkan ajaran kita kalau bukan kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, mengamini doa paten pengarsa abah. Allah berkahi semuanya. Amin. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa abah Awas radhiyallahu anhu. Qaddasa sirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.